Honda Astrea Grand yang kompresinya mengalami bocor, kebocoran. Ini untuk tes engine, karena untuk pemiliknya itu mengeluhkan ketika mesin sudah panas ada suara kasar di bagian kopnya sini. Nah, ini uji pengetesan, dibuat jalan geber sampai mesin suhu bener-bener panas, apakah suaranya masih stabil seperti ini atau kasar gitu loh. Nah, ini pengecekan lebih lanjut untuk test drive-nya ya. Ini karbunya kurang jos setelannya, jadi ada ngampet-ngampetnya sedikit. Ini nanti karbunya saya servis. Intinya saya pengecekan dulu di bagian kop engine-nya ini, saya buat jalan apakah nanti ketika mesin panas itu masih muncul suara kasar. Nah, ini test drive-nya saya coba sekencang mungkin atau saya geber apakah ada kelainan atau suaranya tetap stabil seperti ini. Jadi untuk karburasi nanti tahap kedua, intinya saya fokus dulu ke bagian mesin dulu, karena yang dikeluhkan konsumen itu ketika mesin panas itu ada suara kasar di bagian kopnya. Karena yang pertama kompresi mengalami kebocoran, kemudian ghost club itu oblak atau aus, kemudian roll rantai apinya atau bekas rantai apinya juga mengalami masalah. Oke ya, ini untuk test drive-nya atau saya tes buat jalan dulu. Intinya tetap lakukan analisa yang terbaik untuk konsumen. Intinya coba dulu sampai benar-benar motor ini maksimal. Kalau memang sudah dirasa maksimal atau tidak ada kelainan lagi seperti yang diungkapkan oleh konsumen itu, ya berarti bisa diserahkan ke konsumen gitu loh, maksud saya. Intinya coba dulu sampai istilahnya ambrol ya, ambrol di tempat saya gitu loh, daripada nanti trouble sudah dikasihkan konsumen kan kasihan. Oke, saya tes buat jalan dulu. Bismillah. Duh, mati lampunya. Jadi kalau buat jalan itu semacam ngayun ya. Ini yang masalah pasti bagian kampas ganda. Nanti saya cek untuk kampas ganda dan kampas kopling lah. Intinya saya pengecekan dulu di bagian kop engine, apakah masih ada trouble ketika mesin panas, apakah bunyi ngeklek atau masih apakah sudah stabil seperti tadi saat sebelum dicoba itu kan stabil ya, walaupun digeber-geber. Nah, ini akan saya coba dulu buat jalan sekitar berapa kilo ini ya, sekitar 3 kiloan lah PP. Coba naikkan dulu untuk jarum stepnya, kok rasanya kayak irit banget gitu loh, tarikan atasnya itu ngampet banget. Nah, suaranya masih stabil ya, tak coba dulu cek. Waduh, ini suaranya masih stabil, kalau panas tidak kasar seperti sebelumnya.
ukuran berapa ini? Waduh, capnya kayak gini ya, kayak ngampet. Nahan itu loh di RPM atasnya itu. Waduh, ini pernya juga terlalu, waduh, jadi motor itu enggak mau lari nih. Oh, coba tak naikkan satu step, dua lah, coba apakah ada perubahan. Ini satu, ini berarti nah kena. Tak naikkan dua step, apakah ada perubahan untuk akselerasi atasnya, maaf kok, akselerasi untuk top speednya, karena akselerasinya juga lalet. Kemungkinan besar yang masalah ya kampas kopling. Ini tes jalan dulu ya, setelah saya naikkan jarum sketnya 2 garis. Ternyata lumayan ya, walaupun saya naikkan 2 garis untuk jarum sketnya. Nah, ini saya coba cek lurus.
Nah, ini apakah mesinnya itu mengalami kelainan seperti yang dibilang pada konsumen itu ada suara kasar? Coba cek dulu. Duh, malah mati. Nah, ini sudah halus ya untuk bagian kopnya. Ketika saya geber pakai gigi 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, intinya tak paksa lah apakah mengalami kelainan, tetap halus untuk bagian headnya. Tinggal masalah di penyetingan bagian karbu dan kampas kopling manual dan kampas dadanya. Jadi seperti itu ya kalau di tempat saya, ketika setelah mesin dirakit kemudian dilakukan tes engine, itu motor saya paksa. Intinya kalau mau rusak ya rusak di tempat saya sebelum saya serahkan ke konsumen. Intinya seperti itu, daripada nanti gerusa-gerusu dirakit selesai tanpa dites engine langsung saya serahkan konsumen. Kalau trouble kan kasihan konsumennya. Kemudian saya juga kerja 2 kali. Intinya ketika engine sudah saya rakit kemudian dilakukan pengetesan, itu saya lakukan benar-benar maksimal. Intinya kalau memang masih trouble ya trouble lah di tempat saya gitu loh. Seperti halnya Honda Grand ini gitu. Nah, ini mesinnya itu intinya untuk mesinnya itu stabil halus ya. Tinggal nanti penanganan di bagian karburator sama kampas kopling dan kampas gandanya. Insya Allah nanti hasilnya untuk performanya juga bagus lah. Intinya kan seperti itu. Ya memang intinya yang dikeluhkan konsumen itu kan hanya suara kasar di bagian headnya. Tetapi saya kerjakan secara maksimal supaya konsumen itu tidak bolak-balik lagi di bengkel. Intinya untuk menghemat biaya lah. Intinya kan seperti itu, untuk menghemat biaya. Ketika dipakai motor ini tidak trouble, namanya konsumen kan kadang nggak suka top speed istilahnya seperti itu. Intinya kan saya perbaiki secara maksimal gitu loh. Saya cek untuk kampas kopling dan kampas gandanya. Untuk keluhan pertama di bagian mesin kopnya itu kasar ketika panas, ini sudah selesai, sudah sembuh istilahnya. Yang bermasalah hanya di bagian bos klep, kemudian kompresi mengalami kebocoran, kemudian roller karet rantai apinya juga sudah aus. Untuk gear pompa oli masih bagus, untuk setupnya juga masih bagus. Intinya yang diganti hanya bos klep, kemudian spur klep, serta top set lah intinya. Semacam kayak repak itu loh. Top set itu kan isinya mulai dari seal klep, kemudian repak depan, samping, tengah, sama perpak timing gitu loh. Nah, ini udah enakan. Mungkin kalau konsumen yang membawa ini jauh lebih enak daripada sebelumnya, tapi saya belum puas untuk seperti larinya gitu loh. Karena satu, setelah saya naikkan stepnya 2 garis lumayan untuk top speednya, namun ada gandul sedikit di RPM tengahnya itu loh. Oke ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang jelas.